Bapak, apa sih makna peradaban yang sebenarnya secara ilmiah? Baik, begini, kalau kita bicara peradaban itu ada beberapa istilah dalam Islam ya, dalam konteks pemikiran Islam. Ada yang disebut dengan hadar, hudur. Ada yang disebut dengan saqafah, ada yang disebut dengan madaniyah atau tamadun. Kita mulai dari yang pertama dulu, hadar. Hadar itu kalau di kamus atau di buku-buku induk secara leksikal, misalkan Lisanul Arab, itu lawan daripada badawa, badui kata orang. Nah, orang yang disebut berperadaban itu karena dia secara konsep awalnya itu mengejar atau berkumpul atau hadir ke suatu tempat yang subur, yang banyak airnya, banyak pencaharian kehidupan gitu. Misalkan sumber mata air atau sungai. Kalau dahulu kan transportasi belum ada seperti mobil dan sebagainya, jadi mereka bisa jadi di pinggir-pinggir sungai itu banyak orang berkumpul. Karena eskalasi orang berkumpul tambah banyak, maka secara interaksi itu meningkat. Maka hadara itu peradaban yang banyak cenderung pengertiannya kepada sosial. Semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak interaksi, semakin banyak keperluan, dan terjadilah yang disebut dengan peradaban, peningkatan kualitas. Kebalikannya itu badui, orang kampungan. Dia nggak mau kumpul-kumpul itu, dia maunya tradisional sendiri gitu, atau ya paling banyak satu keluarga saja. Itu badawa namanya. Cuma dalam peradaban itu ada aspek yang paling penting di situ. Kalau ada pengembangan ilmu, maka adalah wujudlah peradaban. Peradaban itu menjadi hadir di situ. Tapi kalau tidak mengembangkan ilmu, peradaban tidak akan muncul. Taruhlah orang kumpul-kumpul tapi nggak ada perkembangan ilmu seperti kalangan Mongol dulu, orang-orang Tartar itu yang nomaden itu. Maka sehebat apapun dia menaklukkan berbagai bangsa waktu itu, tapi nggak ada perkembangan pengetahuan, maka nggak ada yang tersisa sampai sekarang. Hanya barbarian saja yang terdengar oleh kita gitu. Kedua, sakofah itu maknanya hazaqah, kecerdasan. Ini faktor intelektualnya yang lebih menonjol di sini. Nah, kalau faktor intelektualnya yang lebih menonjol, maka itulah sebetulnya makna yang ada dalam peradaban, aspek paling utama, yaitu ilmu. Sebab kalau tidak ada ilmu, peradaban nggak muncul. Artinya ilmu itu menjadi asas bagi peradaban. Al ilmu asasul hadar. Berarti sakofah ini menjadi perekat di dalam hadar itu. Secara lebih umum hadar, tapi lebih spesifik di dalamnya ada yang disebut dengan al ilmu, sakofah itu. Nah, yang ketiga adalah ini yang menarik adalah madaniyah atau tamadun. Madaniyah ini sebetulnya diambil dari konsep Madinah yang dikembangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi peradaban yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad disebut dengan Madinah, kota Madinatul Nabi, kota Nabi. Kota yang dibangun Nabi Muhammad ini tidak sekedar interaksi sosial, tidak sekedar social interaction, tapi di situ ada ilmu, pasti perkembangan ilmu. Ilmu itu asasnya adalah wahyu, karena Madinah itu ada asas agama di situ. Maka dalam pembangunan peradaban dalam Islam itu memang tidak pernah dipisah agama dengan kekuasaan. Dia kalau ada
peradaban berarti di situ ada ilmu. Kalau ada ilmu berarti di situ ada agama. Jadi tiga konsep ini menyatu sebetulnya. Hadar, sakofah, dan ilmu. Maka peradaban bagi saya adalah konstruksinya. Kalau di ibarat bangunan itu fondasinya itu adalah ilmu, dan dasar dari ilmu itu adalah agama. Dan ini yang memunculkan peradaban. Semakin kuat dasarnya itu, maka peradaban semakin kokoh dan bisa berkepanjangan, berterusan, langgeng begitu. Tapi kalau tidak kokoh, taruhlah ilmunya nggak kokoh, apalagi dasar ilmunya nggak kokoh, maka peradaban itu keropos, seperti bangunan yang dasarnya keropos. Kira-kira begitu. Oke. Di pertanyaan lain Bapak, ini kan Bapak ahli ya di bidang filsafat atau bisa dikatakan filosof gitu ya. Makna filsafat sendiri bagi peradaban itu apa Bapak? Saya sebetulnya bukan filosof ya, cuma kalau belajar filsafat iya. Karena jurusan di S3 saya filsafat. Nah, iya. Maknanya kita lihat filsafat itu sendiri sebetulnya cinta akan kebijaksanaan. Sebetulnya makna singkatnya cinta ilmu. Sebab orang tidak akan bijaksana kalau tidak berilmu. Jadi hubbul ilm sama dengan hubbul hikmah. Oleh karena itu makna filsafat bagi peradaban ada pada ilmunya ini, pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab peradaban akan selalu mengembangkan pengetahuan kalau peradabannya maju. Nah, kalau dia nggak mengembangkan ilmu, maka tidak akan maju peradaban itu. Bahkan peradaban bukan peradaban namanya kalau nggak ada ilmunya. Sehingga makna filsafat dalam peradaban itu ada pada ilmunya. Jadi letaknya adalah pada ilmunya. Sehingga ilmulah yang membangun peradaban sebetulnya. Kira-kira begitu. Kalau dalam peradaban Islam Bapak, filsafat itu merusak atau justru membangun? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali, karena filsafat itu sebetulnya kalau dari makna tadi sebetulnya membangun. Cuma ketika kita bicara ilmu termasuk filsafat, maka lihat dulu pelaku daripada ilmu itu. Kan ilmu itu sebetulnya untuk manusia. Nah, dua kata ini, manusia dan ilmu, itu juga harus dipahami. Kalau kita memahami manusia tidak komprehensif, maka ilmunya juga tidak komprehensif. Termasuk nanti kalau membangun peradaban berangkat dari konsep manusianya tidak komprehensif, maka dia akan membangun peradabannya juga tidak komprehensif. Oleh karena itu, dalam Islam harus komprehensif, syumul, harus mencakup. Katakanlah manusia itu bagi Islam itu bukan hanya rangka badan ini saja, bukan hanya tulang, daging, kulit, rambut sebagainya, tidak. Tapi ada yang terdalam, ada aspek psikologi di situ, ada aspek akli di situ, ada aspek ruhi atau spiritual di situ. Ilmu harus mencakup semuanya agar memenuhi keperluan hidup manusia. Sebab yang akan dibangun oleh peradaban manusia, bukan peradaban hewan. Oleh karena itu, bangunan peradabannya itu harus sesuai dengan tujuan manusianya. Nah, peradaban Islam itu harus inline semuanya, mulai dari konsep agamanya, konsep manusianya, konsep ilmunya, dan konsep peradabannya. Itu semuanya harus sesuai. Nah, termasuk kalau kita bicara masalah pusat pengembangan peradaban jadi mana, misalkan. Ya pusatnya di kampus, university, jamiah, bukan di sekolah, bukan di level-level bawah, tidak. Karena kampus itu adalah level tinggi yang mematangkan manusia atau orang untuk menjadi pilar-pilar dalam peradaban. Oleh karena itu bisa dibilang kampus itu sebagai pilar sebetulnya bagi peradaban. Nggak ada kampus, maka peradaban itu ya kurang bagus lah begitu.
Kita lihat profil kampus-kampus dahulu itu atau peradaban-peradaban terdahulu pasti ada pusat-pusat intelektualnya. Hatta di zaman Nabi juga begitu. Jadi itu yang kita bisa bayangkan dari peradaban Islam. Baik, kira-kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.